Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi, SEAK MAK. Saya adalah dosen tetap pada program studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi di Universitas Talial Aitam dengan nomor induk dosen nasional 0430048903. Video ini merupakan bagian dari dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan kode mata kuliah AKMKK 0406 dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam serta keterampilan teknis SAK atau IFRS kepada mahasiswa. Mata kuliah ini mencakup 7 capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan secara sistematis menjadi 3 CPMK. CPMK 1 mampu menganalisis dan menerapkan perlakuan akuntansi atas liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas, secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai SAK atau IFRS. CPMK 2 mampu menganalisis dan mengevaluasi transaksi pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 dan akuntansi sewa dalam PSAK 73 dari sudut pandang lisi maupun lesser sesuai SAK. CPMK 3 mampu memecahkan masalah akuntansi terkait dampak perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu secara logis, kritis, dan sistematis. Keseluruhan CPMK ini kemudian diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang terdistribusi selama 16 minggu perkuliahan. Dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang efisien dan berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, saya menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery, penyampaian materi dilakukan secara terstruktur untuk memastikan pemenuhan pengetahuan SAK pada CPL 3 dan CPL 4. Metode yang saya gunakan adalah interactive lecturing untuk penguatan konsep dasar SAK, case-based learning untuk mengasah pemikiran kritis mahasiswa sesuai CPL 5, problem-based learning untuk melatih keterampilan teknis pencatatan jurnal sesuai CPL 7. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 adalah modul ajar yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester yang saya selaraskan dengan SAK terbaru. Di samping itu masih ada sumber pustaka yang dijadikan sumber referensi berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Kedua, interaction. Interaksi dibangun secara aktif untuk membentuk etika profesional sesuai CPL 2 dan kemampuan mandiri sesuai dengan CPL 1. Pembelajaran sinkron atau sinkronos di kelas dilaksanakan melalui metode tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, serta presentasi mandiri. Sementara itu, pembelajaran asinkron atau asinkronus melalui LMS diisi dengan tugas dan kuis. 3. Assessment. Penilaian dilakukan secara transparan untuk mengukur kinerja mahasiswa yang mandiri dan bermutu sesuai dengan CPL 6. Adapun komposisi asesmen yang telah disepakati dalam kontrak perkuliahan pada minggu pertama, presensi dan partisipasi aktif sebesar 15% untuk mengukur CPL 1 dan CPL 2. Tugas mandiri dan kelompok sebesar 10% untuk mengukur CPL 5, CPL 6, dan CPL 7. Kuis sebesar 10% untuk mengukur CPL 4 dan CPL 7. Ujian tengah semester sebesar 30% untuk mengukur CPMK 1 dan CPL 1 sampai dengan CPL 7. Ujian akhir semester sebesar 35% untuk mengukur CPMK 2 dan CPMK 3 serta CPL 2 sampai dengan CPL 7. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, alhamdulillah ya. Pada sehat ya. Oke. Sebelum mulai perkuliahan pada hari ini ya, kita akan berdoa ya seperti biasa. Ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk perkuliahan pada hari ini kita pertemuan ke-14 ya. Nah, sebelum masuk ke sesi hari ini, kita akan review dulu perkuliahan sebelumnya. Nah, kita lihat ya, sejauh mana kalian masih ingat perkuliahan sebelumnya. Oke. Dalam transaksi leasing, siapa yang dimaksud dengan leasing? Ada yang tahu? Ya? Pihak yang menyewa dan menggunakan aset serta melakukan pembayaran sewa secara berkala. Oke, betul ya. Berarti masih ingat. Nah, kita coba lagi pertanyaan kedua ya, review perkuliahan sebelumnya. Dasar penentuan nilai aktiva sama kewajiban dicatat oleh Lisi dalam final listnya apa? Siva? Nilai terendah antara nilai sekarang present value, pembayaran minimum list atau nilai pasar wajar aktiva. Ya, betul ya. Yang dicatat adalah nilai terendahnya. Oke, lanjut ya. Kapan Lisi menggunakan umur aset sebagai periode penyusutan dalam kontrak? Ada yang tahu? Heti? Iya. Lisi menggunakan umur aset jika perjanjian lisi mengalihkan kepemilikan aktiva atau mencakup opsi untuk membeli dengan harga murah. Oke, ini pada nempel semua berarti materinya ya, pada ingat ya. Oke, terakhir, perbedaan utama operating list sama final list siapa? Riani? Final list mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan, sedangkan operating listnya tidak. Oke, betul. Sekarang kita akan masuk ya pertemuan ke-14. Ini mudah-mudahan sama nempelnya ya seperti dengan pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Nah, ini materi ini adalah sesuai dengan sub CPMK 3 ya, yang menyatakan bahwa mampu menganalisis dan menerapkan perlakuan akuntansi retrospektif dan prospektif. Nah, nanti kita akan bedah ya apa itu retro dan apa itu prospektif. Nah, kira-kira kenapa perusahaannya merubah kebijakan akuntansinya? Ada yang tahu? Angkat tangan ya, Ai. Karena regulasi, Bu. Ya, karena regulasi, salah satunya karena regulasi ya. Kita lihat lingkungan ini berubah, salah satunya bisa dipengaruhi karena perubahan dari regulasi. Yang kedua ada informasi baru, misalnya perusahaan sebelumnya menerapkan FIFO, kemudian dia berubah menjadi LIFO, atau sebaliknya perusahaan menerapkan LIFO kemudian dirubah menjadi FIFO. Kira-kira kenapa? Ada yang masih ingat FIFO LIFO? Kalau FIFO itu apa? FIFO itu first in first out. Berarti barang yang keluar? Barang yang pertama. Oke. Berarti pertama. Kalau LIFO? Kalau LIFO barang yang terakhir. LIFO barang yang terakhir masuk pertama keluar. Oke. Kalau misalnya perusahaannya bergerak dalam bidang usaha beras, kira-kira apa? Pipo atau lipo? Bahkan LIFO. Nah, kenapa pakai pipo? Karena barang yang pertama kali masuk itu beras yang awalnya udah dimasukin. Ya, karena lebih menguntungkan kan. Kalau misalnya beras disimpan terlalu lama, itu kemungkinan akan merusak kualitas berasnya. Nah, makanya itu salah satunya ya. Nah, yang ketiganya adalah ada human error atau kesalahan manusia. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu ya. Nah, ini landasannya ada dua ya. Kalau misalnya pakai SAK yang berbasis IFRS, ini ada di PSAK 25. PSAK 25 penomoran barunya ada di PSAK 108. Kalau misalnya pakai SAK EP atau SAK etap ya, sekarang berubah jadi EP. Nah, ini ada di SAK EP bab 10.
Kita lihat perubahan kebijakan akuntansi. Ini yang tadi dijelaskan ya, misalnya dari rata-rata tertimbang atau dari LIFO ke FIFO. Nah, ini namanya adalah perubahan kebijakan akuntansi. Ini pelaporan ini nanti masuknya ke retrospektif. Kenapa ke retrospektif? Karena mempengaruhi tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya tahun ini kita akan merubah dari LIFO ke PIPO, maka perubahan tahun sebelumnya akan ikut berubah. Nanti yang akan disesuaikan adalah laba ditahannya atau RE-nya. Nah, kalau misalnya perubahan estimasi, ini perubahan estimasi itu ada banyak ya. Kita ambil contoh adalah umur piutang, umur aset. Umur aset misalnya aset itu 10 tahun. Nah, tapi di tahun kelima ternyata ada penyesuaian, asetnya jadi 15 tahun. Nah, perubahan estimasi aset ini adalah perubahan prospektif karena tidak merubah tahun sebelumnya. Contoh lainnya adalah ketika perubahan penyisihan piutang. Nah, misalnya sebelumnya diambil dari persentase penjualan, tapi di tahun 2026 atau tahun yang bersangkutan itu berubah menjadi persentase penyelesaian dari piutang. Nah, itu masuknya sama prospektif. Ya. Nah, kalau koreksi kesalahan biasanya salah catat atau human error ya. Misalnya, harusnya beban sewa tapi dicatat beban asuransi dan sebagainya. Oke. Ini yang tadi saya jelaskan ya, retrospektif dan prospektif. Kalau retrospektif itu melihat ke masa lalu, kalau prospektif tidak, ke tahun yang bersangkutan atau periode yang bersangkutan. Nah, ini perubahan kebijakan akuntansi bisa di di restatement ya, disajikan kembali. Kalau misalnya prospektif tidak perlu penyajian kembali ya, tidak perlu di restated. Nah, ini juga tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini contoh perhitungannya ya, contoh studi kasusnya. Ini ada perubahan kebijakan dari metode FIFO menjadi rata-rata tertimbang untuk persediaan. Di 2023 persediaannya sebesar 215 juta. Di tahun 2023, tahun yang sama, dengan metode rata-rata tertimbang, persediaannya naik menjadi 220 juta. Lalu yang saldo laba juga sama ya, saldo laba di tahun 2023 adalah sebesar 50 juta. Di tahun yang sama dengan menggunakan rata-rata tertimbang itu sebesar 55 juta. Kalau kita lihat dari studi kasus ini, kira-kira apa yang terjadi? Kenaikan dari? Nah, berarti persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang itu lebih tinggi. Kalau misalnya lebih tinggi berarti nanti pengaruh labanya? Nah, berarti labanya semakin besar. Nah, maka nanti kita buat penyesuaian dari FIFO ke rata-rata tertimbang, jurnalnya adalah persediaan pada saldo laba sebesar 5 juta. Ada yang tahu dari mana 5 juta? Angkat tangan. Riani? Dari perbedaan antara tahun 2023 dan tahun 2023 yang FIFO sama tahun 2023. Nah, betul ya. Tepat sekali ya. Dari selisih tahun yang bersangkutan berubah dari FIFO ke rata-rata tertimbang. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal ya. Untuk prospektif, ini misalnya adalah umur aset ya, kemudian penyisihan piutang, liabilitas, cadangan. Ini saya sudah jelaskan tadi di awal. Nah, ini juga sudah ya untuk studi kasusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus lagi untuk prospektif atau estimasi akuntansi. Nah, ini ada perubahan ini ya, perubahan estimasi. Coba ada yang bisa baca studi kasusnya soalnya? Ya, Cynthia. Pada tahun 2025, entitas menggunakan metode persentase penjualan dan pada tahun 2026, manajemen memutuskan untuk melakukan perubahan estimasi akuntansi dengan menggunakan metode persentase piutang untuk mencatat piutang tak tertagih. Saat menggunakan persentase penjualan, manajemen mengestimasi bahwa 2% dari total penjualan kredit tidak akan tertagih. Penjualan tahun 2025 diketahui sebanyak 500 juta, seluruhnya merupakan penjualan kredit.
entitas mencatat piutang tak tertagih 2% dikali 500 juta. Jadi totalnya 10 juta. Oke, berarti ini ada perubahan dari penjualan menjadi apa barusan? Presentasi? Piutang. Piutang. Nah, jadi pada saat tahun 2025 itu setelah dihitung berdasarkan persentase penjualannya, jumlah yang dicadangkan adalah sebesar 10 juta dengan jurnalnya beban piutang usaha tak tertagih pada piutang tak tertagih atau nama lainnya BD expense ya, pada allowance for BD. Nah, sementara setelah dirubah ini pada tahun 2026 ada penyesuaian nih, diganti nih dari persentase penjualan menjadi piutang tak tertagihnya melalui estimasi piutang. Nah, nilainya setelah dihitung kembali penyisihannya adalah sebesar 11.350.000. Berarti naik apa turun? Naik sebesar. Nah, berarti ini tinggal disesuaikan aja ya, karena naik berarti seharusnya ini adalah kenaikannya saja. Ya. Oke, ini sudah ya. Oh, oke. Ini tentang aset. Ada yang mau baca soalnya? Tadi kasus yang ketiga? Siva? Sebuah mesin memiliki nilai perolehan sebesar 520 juta. Dengan umur manfaat 8 tahun, mesin memiliki nilai residu sebesar 40 juta dan disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tahun kelima, penggunaan mesin manajemen melakukan estimasi bahwa mesin masih dapat digunakan selama 2 tahun. Setelah berakhirnya umur manfaat atau seluruhnya memiliki 10 tahun umur manfaat. Pada saat perubahan estimasi, nilai tercatat mesin diketahui 260 juta. Oke, ini perubahan estimasi ya. Harusnya umur manfaatnya 8 tahun. Tapi di tahun kelima, ternyata dia berubah estimasinya menjadi 2 tahun. Berarti menjadi 10 tahun. Nah, kita lihat ya. Nilai perolehannya yang pertama adalah 520 juta. Kemudian nilai residunya sebesar 40 juta. Dengan jumlah tersusutkannya adalah sebesar 480 juta. Ada yang masih ingat tentang metode penyusutan? Garis lurus, rumusnya? Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis ya. Jangan lupa ya. HP kurang NR bagi UE, jangan lupa, itu harus diingat selalu. Nah, ini setelah dihitung ternyata beban penyusutannya ada 60 juta ya. Kemudian karena ada perubahan estimasi, maka kita akan hitung sebesar 220 juta. 220 juta itu dari sini ya, dari 60 juta per tahun ya, dikalikan dengan 5 tahun karena umurnya adalah 5 tahun. Jadi diperoleh 300 juta. Nah, berapa nilai residunya? 40 juta. Berarti HP yang baru dikurangi NR berapa? 180 juta. Nah, ini kita hitung kembali adalah jumlah penyusutannya sebesar 36 juta. Maka dibuatlah adjustment atau jurnalnya. Nah, yang ini masih ingat beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu jurnal ya. Jurnal yang sama untuk beban penyusutan ya, beban pada akumulasi. Oke. Ini koreksi kesalahan human error ya. Nah, ini kita lihat yang kesalahan neraca sama kesalahan laba rugi. Kalau misalnya kesalahan neraca itu misalnya di akun yang sama, misalnya dicatat adalah asuransi dibayar di muka. Seharusnya bukan asuransi dibayar di muka, misalnya akun sewa dibayar di muka. Nah, karena itu masih satu kesatuan akun dalam satu laporan keuangan, itu tidak merubah ke laporan keuangan yang lain, itu namanya reklasifikasi. Hanya pindah akun saja. Berarti nanti jurnalnya adalah apa? Harusnya sewa dibayar di muka, tapi dicatat asuransi dibayar di muka. Harusnya nanti reklasifikasinya apa? Tinggal dibalik saja. Berarti jurnal reklasifikasinya
Harusnya sewa dibayar di muka, dicatat asuransi dibayar di muka. Nanti kita tinggal di kelas saja, berarti sewa dibayar di muka pada asuransi dibayar di muka. Nah, reklasifikasi itu tidak merubah nilai, hanya merubah akun ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah kesalahan di laba rugi. Ini sebetulnya sama, hampir sama. Nah, bedanya apa? Contohnya perbedaannya sama ya, hanya beda akun aja, beda beban saja. Tapi kalau misalnya ada pengaruh terhadap tahun lalu, maka yang berubah adalah QRE atau laba ditahan. Tapi jika tidak melibatkan tahun lalu, ini tinggal di kelas aja. Misalnya harusnya beban gaji, tapi dicatatnya beban sewa. Berarti apa reklasifikasinya? Ya, Diana, beban gaji pada pada beban sewa. Jangan ragu ya. Oke, ini counterbalance ya, counterbalance akun. Ini biasanya adalah kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laba rugi seringkali memiliki sifat menyeimbangkan di dua periode. Ini efeknya adalah di akhir tahun biasanya. Nah, di tahun ke-1 misalnya bebannya terlalu understated ya, atau disajikan terlalu rendah. Kalau beban disajikan terlalu rendah, kira-kira dampaknya apa? Labanya akan apa? Labanya akan tinggi. Kalau bebannya disajikan terlalu tinggi, kalau bebannya disajikan terlalu rendah, nah, labanya naik ya. Nah, ini contohnya adalah pembayaran gaji ya. Misalnya di tahun 2005 itu harusnya ada pembayaran gaji. Beban gaji pada kas misalnya sebesar 10 juta. Tapi orang itu nggak catat, bagian accountingnya nggak catat. Dia lupa. Nah, dia ingat ternyata di tahun selanjutnya dia ingat. Nah, nanti efeknya di tahun sebelumnya berarti akan laba yang disajikan terlalu rendah karena harusnya ada beban gaji. Nanti di tahun selanjutnya berarti ada dua beban yang dicatat. Ada beban tahun sebelumnya dan beban tahun periode berjalan. Berarti bebannya akan double. Itu mengakibatkan labanya dicatat terlalu besar ya, laba besar. Nah berarti nanti di akhir tahun ini sebetulnya tinggal disesuaikan sendiri ya, bisa ke RE, ke laba ditahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Apa definisi dari counterbalancing error itu? Nah, ini yang tadi dijelaskan ya, counterbalance ini yang ini ya. Nah, jadi biasanya diseimbangkannya dalam dua periode, seperti tadi yang saya jelaskan ya, beban gaji tadi. Oke, ada lagi? Ya, Sela. Jadi bagaimana Bu perusahaan memperlakukan kesalahan akuntansi atau error yang ditemukan di periode lalu? Nah, kalau misalnya kesalahannya di periode lalu, itu kita tinggal masukkan saja jurnal penyesuaian ke RE atau laba ditahan. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bisa membuat kesimpulan untuk perkuliahan hari ini? Sela, ya Sela. Jadi materi yang Ibu paparkan barusan dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu ada jenis perubahan akuntansi, di mana terdapat dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama yang diatur dalam kerangka kerja pelaporan. Yang pertama itu adanya perubahan kebijakan akuntansi, yaitu perpindahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan lain yang juga diterima. Contohnya, mengubah metode persediaan dari average ke FIFO. Kemudian adanya perubahan estimasi akuntansi, di mana perubahan yang timbul karena adanya informasi baru atau tambahan pengalaman. Contohnya, revisi sisa umur manfaat aset tetap atau estimasi piutang yang kata tadi. Kemudian yang kedua ada pelaporan perubahan akuntansi. Yang pertama kebijakan akuntansi pendekatan retrospektif, yaitu langsung mengharuskan perusahaan menggunakan pendapatan retrospektif tersebut, yaitu menyajikan ulang recast laporan keuangan periode sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru tersebut telah digunakan sejak dulu. Kemudian dan dampak kumulatifnya dilaporkan sebagai penyesuaian pada saldo awal laba ditahan, yaitu retailed earning yang periodenya paling awal disajikan. Kemudian estimasi akuntansi atau pendekatan prospektifnya,
yaitu perubahan estimasi yang dilaporkan secara prospektif. Artinya, perubahan hanya mempengaruhi periode saat ini dan masa depan. Perusahaan dilarang menyesuaikan laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan akuntansi atau accounting error, di mana kesalahan ini bukan merupakan perubahan akuntansi, melainkan hasil dari kekeliruan matematis, kesalahan penerapan kebijakan, atau kelalaian aktual. Kemudian ada koreksi kesalahan di mana dilakukan melalui penyesuaian periode lalu atau period adjustment yang menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Kemudian adanya penyajian kembali. Jika menyajikan laporan komparatif, laporan periode lalu harus disajikan ulang untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir ada analisis kesalahan atau error analisis, di mana kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba ruginya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada counterbalancing error, yaitu kesalahan yang akan terkoreksi dengan sendirinya dalam jangka waktu 2 periode akuntansi. Contohnya, kesalahan akrual gaji. Kemudian yang kedua ada non-counterbalancing error, yaitu kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk bisa seimbang atau tidak akan pernah seimbang sendiri. Contohnya, kegagalan kapitalisasi aset tetap. Oke, betul ya, tepuk tangan ya untuk Sela ya. Oke, terima kasih Sela ya sudah memaparkan kesimpulan ya untuk perkuliahan pada hari ini. Nah, nanti silakan kerjakan soal kasus hitungan ya, penyesuaian retrospektif di LMS. Nah, nanti ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Nah, nanti kalian buat kelompok 2 orang. Nah, nanti silakan kerjakan tugasnya dan ingat ya, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ada tambahan waktu ya. Oke, untuk minggu depan nanti kita akan review lagi. Jangan lupa ya tentang retrospektif dan prospektif. Nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang koreksi kesalahan periode lalu ya. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan tutup perkuliahan pada hari ini. Kita akan berdoa dulu ya. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa ketua kelasnya. Alhamdulillah, perkuliahan pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.